Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan dalam program Art of Worship Morning Devotion, AMD, pagi ini. Saya berdoa kiranya dengan menjalani hari, memulainya dengan Tuhan dan firman Tuhan, maka kita akan melewati hari yang kita jalani ini dengan penuh sukacita, karena firman akan menerangi jalan kita dan Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan untuk menjalani hari ini dengan sukacita dan menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap kita. Kita lanjutkan pada Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita sudah merenungkan bagian dari ayat 1 sampai 3, dan yang kedua kita juga sudah merenungkan bagian dari ayat 4 sampai 8. Kalau dikonstruksikan adalah konstruksi pertama adalah panggilan. Tuhan mengutus murid-muridnya. Jadi inisiatif untuk bermisi itu adalah inisiatif Allah. Jadi yang pertama adalah Tuhan mengutus kita. Dan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan panggilan Tuhan dalam menyelesaikan sebagai orang-orang yang diutus. Ada dua ya, kita sudah belajar itu. Yang pertama adalah fokus kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Dan hal pertama yang dilakukan oleh sebagai orang-orang yang diutus adalah mendatangkan shalom, damai. Karena dunia di tengah-tengah ketidakpastian membutuhkan jawaban, betul, membutuhkan kepastian, betul, membutuhkan harapan, betul, tetapi pertama-tama dunia membutuhkan shalom atau damai, sejahtera Tuhan. Dan kiranya melalui hidup kita, dunia di mana kita tinggal ini dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Kepada orang yang kita jumpai kita mengatakan shalom, kepada keluarga yang kita jumpai kita mengatakan shalom, kepada kota di mana kita diutus kita juga menghadirkan shalom. Nah, sekarang kita akan masuki bagian terakhir dari perikop Lukas pasal yang ke-10 ini, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum saya membaca bagian ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali merenungkan firman, membaca firman, dan kiranya Tuhan berbicara kepada kami secara khusus melalui firman-Mu. Kiranya firman merema dalam hidup kami secara pribadi. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ini isi seruannya. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan dan tanggungannya daripada kota itu. Nah, inilah bagian yang terakhir dari perikop ini yang menjadi pesan untuk kita sampaikan. Inilah inti penderitaan, bukan penderitaannya, inti dari pemberitaan. Apa yang harus disampaikan kepada dunia tentang kabar baik itu. Jadi dalam perspektif Ibrani, maka kata kerajaan Allah sudah dekat, ini adalah berita yang perlu didengar oleh banyak orang, adalah telah mendekat atau sudah hadir. Kerajaan Allah sudah hadir di antara mereka. Di mana kerajaan Allah hadir? Ya, dalam pribadi Yesus. Kalau pada masa itu Yesus hadir sebagai Mesias, dan ketika Mesias datang, maka kerajaannya juga datang. Jadi dalam perspektif Yunani, kata sudah dekat itu berarti sudah hadir atau sedang berlangsung. Nah, dalam konteks kita,
karena Yesus itu sudah naik ke surga, maka ini bicara tentang kerajaan Allah yang sedang hadir dan sudah hadir di antara kita. Nah, jika kerajaan Allah yang kita bicarakan ini bukan kerajaan Allah sebagaimana yang kita pahami, maka kerajaan Allah itu mungkin kita anggap belum hadir atau kita anggap belum datang, karena perspektif kita membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah dalam rentangan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kerajaan Allah dalam rentangan kenaikan Yesus ke surga dan kedatangan yang kedua kali ini bicara sedang berlangsung atau sudah hadir di tengah-tengah kita, sedang dalam proses menuju kepada ujung dari kerajaan Allah itu yang datang kepada kita, datang dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan hanya bicara tentang masa depan saja, tetapi kerajaan Allah sudah masuk dalam sejarah kehidupan manusia melalui Kristus hingga sampai nanti kedatangannya dan hingga sampai masa kerajaan Allah datang ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun atau kita bicara tentang pemerintahan Allah yang akan datang, maka rentangannya bukan dimulai nanti, tetapi sudah dimulai pada saat ini. Ya. Nah, dalam perspektif Ibrani, maka kerajaan Allah ini bicara tentang pemerintahan Allah. Ya, bicara tentang otoritas Allah, kehendak Allah yang sedang bekerja. Jadi hampir mirip-mirip perspektif Yunani dan perspektif Ibrani, karena kata kerajaan Allah sudah dekat itu berarti Allah yang sedang bekerja. Oleh karena itu kalau dihubungkan dengan penuaian, maka kalimat itu bisa dipahami Allah yang sedang bekerja menuai jiwa-jiwa. Allah yang ada dalam proses bersama-sama dengan orang-orang yang diutus untuk sebagai momentum untuk menuai jiwa-jiwa. Jadi di sini kita melihat Yesus berbicara tentang dua kemungkinan di sini. Jadi kerajaan Allah yang sudah mendekat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada orang-orang yang menerima berita tentang kerajaan Allah yang sudah dekat itu, atau ada orang-orang yang menolak. Oleh karena itu dalam perspektif, dalam konteks ini, ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Dan bagaimana sikap kepada orang yang menerima, dan bagaimana kepada orang yang menolak. Maka Tuhan memberikan gambaran, tindakan, bagaimana bersikap terhadap mereka yang menolak. Nah, dalam perspektif Ibrani, kepada mereka yang menolak, mengebaskan debu kaki sebagai respon dari penolakan itu. Ini adalah sebuah tindakan simbolis sebetulnya, merupakan sebuah kiasan atau gambaran yang untuk dipahami sebagai perumpamaan, karena mengebaskan debu di sini berarti hendak mengatakan, aku sudah sampaikan pesan Tuhan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan terima kerajaan Allah itu dalam hidupmu. Tetapi karena kamu menolak, maka sekarang bukan lagi tanggung jawab kami. Sekarang tanggung jawab itu ada di atas pundak kalian. Jadi dengan mengebaskan debu, itu berarti tanggung jawab penolakan terhadap kerajaan Allah ada di orang yang menolak untuk menerima pesan Tuhan yang sangat penting ini. Oleh karena itu, Tuhan menunjukkan bagaimana respon kepada yang menerima dan respon kepada yang menolak pemberitaan itu. Nah, sebelum kerajaan Allah disampaikan, ada tugas lain yang sebetulnya sangat bagus untuk menjadi bagian dari para pelayan atau para orang-orang yang diutus, yaitu diperlengkapi dengan kuasa. Jadi kepada mereka yang diutus, Tuhan itu memperlengkapi dengan kuasa, sehingga mereka yang diutus itu dengan kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka,
mereka dapat mendoakan orang sakit dan sembuh. Mereka dapat mengusir setan dan setan itu pergi. Sehingga mereka yang diutus itu diperlengkapi Tuhan bukan dengan pundi-pundi, tetapi dengan kuasa. Kuasa yang menyertai mereka sebagai kuasa yang supranatural. Sehingga dengan kuasa itulah mereka dapat menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, bagaimana dengan orang yang menerima? Tentu yang menerima Injil Kerajaan Allah, maka orang ini adalah orang yang diselamatkan karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Dan kepada mereka yang menolak, maka semua risiko, konsekuensi, dan tanggung jawab adalah di atas pundak mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara, ini bicara tentang Kerajaan Allah adalah kabar baik. Kerajaan Allah adalah berita yang harus diberitakan. Bukan hanya mengatakan Shalom Alaihim, tetapi juga menyampaikan tentang Kerajaan Allah yang sudah dekat. Kerajaan Allah yang hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Kerajaan Allah yang hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan datang yang kedua kali. Jadi Kerajaan Allah ini kabar baik. Oleh karena itu menuntut keputusan bagi mereka yang mendengar kabar baik. Keputusannya menolak atau keputusannya menerima. Keputusannya membuka hati untuk Kristus hadir dalam hidupnya, ataukah menolak Kristus untuk menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Tuhan, dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Nah, respon seperti apa yang seringkali kita tunjukkan atau kita nyatakan sebagai bentuk dari respon kita ketika kita mendengar kabar baik? Nah, ya pasti ya, tentu hanya ada dua saja respon, menolak atau menerima. Tidak ada abstain. Aku abstain. Aku tidak menolak dan aku tidak menerima. Abstain. Saudara, keputusannya adalah harus menerima atau menolak. Jadi ini menuntut sebuah keputusan. Pelayanan juga sama, adalah menuntut sebuah keputusan. Menjadi pribadi yang sedia untuk dipakai Tuhan, ini juga sebuah keputusan. Jadi tidak ada posisi netral itu. Seringkali kita mengatakan, aku netral aja. Kita sebetulnya dengan mengatakan netral, kita sedang memposisikan diri untuk tidak berani mengambil resiko. Padahal harus ada keputusan. Jadi netral itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya sedang ada di dalam kebimbangan, ada di dalam keraguan-raguan, ada di dalam sesuatu yang tidak pasti, pelin-pelan, sedang mendua hati, sedang mendua hati. Oleh karena itu jangan mendua hati, saudara. Satu sisi kakinya di sono, satu sisi kakinya di sini, lalu kemudian melepas tangan. Ini bukan tanggung jawabku ya, ini tanggung jawabnya dia. Kalau ada apa-apa bukan tanggung jawabku, tapi tanggung jawabnya dia. Nah, orang yang seperti ini, dia tidak punya keputusan. Oleh karena itu sebetulnya dalam perspektif Ibrani, ketika menerima kerajaan Allah itu adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan. Menolak atau menerima. Oleh karena itu kerajaan Allah, saudara, datang kepada manusia. Ketika kerajaan Allah datang kepada manusia, maka manusia harus memilih dalam bersikap terhadap kerajaan Allah itu. Hanya ada dua pilihannya, menerima atau menolak. Sehingga dengan demikian, saudara, kalau kita lakukan sebuah perenungan ulang dari sejak awal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ini, maka kita dapat melakukan trace sebuah perenungan dari sejak awal bahwa murid-murid itu diutus untuk supaya menghadirkan damai. Tetapi bukan hanya menghadirkan damai, tetapi juga memberitakan kabar baik, yaitu kerajaan Allah yang sudah dekat. Oleh karena itu harus ada keputusan. Apakah kita menerima ataukah kita menolak respon dari kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan setiap orang harus menentukan responnya, termasuk saudara dan saya. Jangan sampai
responnya tertunda. Jangan sampai responnya berlama-lama, karena itu butuh sebuah keputusan yang cepat. Oleh karena itu, saudara, dalam rentangan waktu antara Pentakosta dan Hari Raya Meniup Sangkakala, ini menjadi sangat relevan. Ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Yesus membentuk pola dari murid-muridnya. Pola dari murid-muridnya apa? Diutus oleh Allah, bergantung kepada Allah, membawa damai, lalu kemudian memberitakan Injil, dan siap menghadapi respon dari orang yang kepadanya kita memberitakan Injil. Apakah diterima, apakah ditolak? Sikap bagaimana ketika ditolak, dan sikap bagaimana ketika menerima. Ini merupakan satu respon yang penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi pengutusan ini bukan hanya bicara tentang menjadi utusan kerajaan Allah, tetapi juga bicara tentang membuka hati untuk menerima kuasa Allah, menjadi utusan untuk menghadirkan damai, dan sebagai utusan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah yang sedang datang dan yang sudah ada di antara kita, tinggal menanti kedatangannya yang kedua kali, sehingga kita ada bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kiranya sungguh kami menjadi utusan Tuhan, bukan hanya menghadirkan damai, tetapi juga memberitakan Injil kerajaan Allah, dan bahkan dengan kuasa Tuhan yang dimanifestasikan, kami dapat mendoakan orang-orang yang sakit dan disembuhkan, orang-orang yang terikat dan dilepaskan, orang-orang yang hidup dalam kegelapan ditarik keluar menuju kepada terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dialah Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Dan berharap semua kita diberkati Tuhan. Besok adalah hari Jumat. Kita akan melakukan home dilakukan di area di Melati Mas, di rumah Oma Lili, ya, jam 7 malam. Saya undang saudara untuk mari hadir dan nikmati persekutuan bersama dengan orang-orang yang kita bisa saling mendoakan dan saling mensupport satu dengan yang lain. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.